Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami yaitu sistem logistik berbasis Python. Yang beranggotakan saya, Niful Fariski. Saya Salsabila. Saya Sabrina Hilwa. Saya Catherine Aprilia. Baiklah, kita langsung saja ke presentasinya. Baiklah, pertama-tama kami memulai dari latar belakang. Latar belakang masalah yang kami selesaikan ialah yang pertama, masalah pengelolaan manual, di mana pencatatan barang secara manual rentan mengalami kesalahan, tidak efisien, serta sulit dilacak secara real-time. Yang kedua, kebutuhan sistem terstruktur. Logistik modern membutuhkan sistem digital yang dapat mengelola inventaris, distribusi, dan riwayat secara otomatis. Dan yang ketiga, solusinya berbasis dengan Python. Pemanfaatan struktur data Python memungkinkan pengelolaan logistik yang sistematis, akurat, dan mudah dikembangkan. Milestone pertama, fondasi inventaris dan hierarki gudang. Pada milestone ini, kami berfokus pada dictionary entry, di mana penyimpanan data inventaris serta pemetaan hierarki organisasi. Tujuannya ialah membangun dasar pengelolaan inventaris serta hierarki organisasi gudang. Metodologi yang kami gunakan pada milestone ini ialah mendesain model data inventaris berbasis dictionary dan akses stok berbasis ID secara instan. Yang kedua, menyusun hierarki organisasi perusahaan dalam bentuk tree untuk visualisasi dan pencarian gudang regional. Dan yang ketiga, kami menguji skenario penggunaan sederhana melalui fungsi pencarian dan pembaruan stok. Bagian pertama, pada tahap pertama ini, kami menerapkan dictionary untuk menyimpan inventaris barang berdasarkan ID, di mana struktur key value memberikan akses instan dengan kompleksitas rata-rata O1, sehingga proses pencarian stok dan pembaruan stok dapat dilakukan secara cepat pada gudang tertentu. Ini implementasi kode yang kami gunakan, di mana kami membuat beberapa dummy data sebagai data awal. Dan kami membuat dua fungsi, yaitu cari barang serta mengurangi stok. Pada bagian pertama, kami menggunakan dictionary sebagai struktur data untuk inventaris barangnya. Kami membuat beberapa data dummy sebagai data awal. Dan kami membuat dua buah fungsi, yaitu fungsi cari barang serta kurangi stok. Langsung, skenario pertama yang kami gunakan ialah kami cek sebuah ID barang, yaitu BRG002. Nah, langsung di print di terminal. Dan yang kedua, kami ngeprint sebuah pesan untuk mengurangi stok BRG002 sebanyak 20 buah. Di terminal ditampilkan stok BRG002 berkurang 20 karena fungsi kurangi stok tadi. Dan sekarang stok terbaru BRG002 ialah 100, yang awalnya 120. Pada bagian kedua, kami menggunakan tree sebagai hierarki organisasi dan gudangnya. Karena gudang tersebut memiliki relasi bertingkat dari pusat ke regional hingga gudang cabang. Model ini memudahkan penelusuran node berdasarkan nama dan memetakan hubungan organisasi pada sistem logistik. Di mana implementasi kodenya ialah pertama, kami membuat sebuah kelas baru yaitu tree node dengan fungsinya add child, find, serta traverse. Lalu, fungsi selanjutnya yang kami buat ialah melihat daftar gudang regional. Dari beberapa kode yang sudah kami contohkan, dapatlah hierarki organisasinya. Dari pusat ke bawah ialah regional timur, dan di bawah regional timur ada gudang Surabaya serta gudang Makassar. Dan di regional barat ada gudang Jakarta serta gudang Bandung. Dan didapat dari gudang di regional timur ada gudang Surabaya dan gudang Makassar. Output memperlihatkan struktur hierarki dari pusat hingga gudang cabang, serta daftar gudang di regional tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa penelusuran tree berjalan sesuai ekspektasi untuk kebutuhan pemetaan gudang. Lalu kami melanjutkan ke skenario penggunaan milestone pertama. Skenario ini menggambarkan admin yang mengecek stok barang tertentu dan memeriksa daftar gudang pada regional yang dipilih. Alur ini mewakili kebutuhan dasar operasional yang mengandalkan inventaris dan hierarki gudang, di mana adminnya mengecek daftar gudang yang ada pada regional timur, ialah gudang Surabaya serta gudang Makassar. Dan admin mengecek apa saja barang yang ada di dalam gudang regional timur, yaitu laptop dengan kategori elektronik yang stoknya 15. Hasil skenario menampilkan daftar gudang regional yang diminta dan informasi stok barang yang dicek. Ini sesuai kebutuhan admin dan mengambil keputusan berdasarkan struktur gudang dan data inventaris. Kedua, yaitu antrian truk dan riwayat pemuatan.
Nah, pada milestone kedua ini kami meluaskan fondasi operasional melalui queue dan struct untuk mengelola antrian truk dan pembatalan muat barang. Nah, tujuan milestone ini adalah membangun mekanisme antrian truk pada loading dock atau FIFO dan menyediakan fitur pembatalan muatan melalui riwayat pemuatan atau LIFO. Nah, metodologi yang kami gunakan itu meliputi yang pertama ada penerapan queue untuk mengatur urutan truk yang masuk ke area loading dock berdasarkan prinsip FIFO. Kemudian yang kedua itu menerapkan stack untuk mencatat riwayat pemuatan barang sehingga proses pembatalan muatan dapat dilakukan dengan aman. Kemudian yang ketiga itu menguji skenario operasional seperti truk masuk antrian, proses pemuatan, dan pembatalan muatan barang terakhir. Kemudian selanjutnya itu bagian 1, yaitu queue untuk antrian truk loading dock. Nah, kami menggunakan queue untuk mengatur urutan truk yang akan memasuki area loading dock dengan prinsip FIFO. Implementasi ini memastikan truk dilayani sesuai urutan kedatangan. Selanjutnya itu ada implementasi dalam kode. Nah, dalam kode ini kami menambahkan 2 fungsi, yaitu tambah truk dan panggil truk. Nah, kami juga menambahkan beberapa data awal dan contoh pemanggilan truk pertama. Kode ini menstimulasikan sistem antrian truk pada loading dock menggunakan struktur data queue atau FIFO. Nah, truk yang pertama masuk antrian akan menjadi truk pertama yang dipanggil. Nah, program ini menggunakan append untuk menambahkan antrian dan pop left untuk mengambil truk paling depan sehingga proses antrian berjalan lancar, teratur, dan sesuai urutan kedatangan. Selanjutnya itu bagian kedua, yaitu stack untuk riwayat pemuatan dan pembatalan. Nah, di sini tuh kami menggunakan stack untuk merekam riwayat pemuatan barang secara LIFO. Struktur ini memungkinkan fitur batal muat atau undo dengan menarik kembali barang terakhir yang masuk ke truk. Nah, dalam kode ini kami memasukkan 2 fungsi, yaitu muat barang dan batal muat. Nah, kami juga membuat data pemuatan awal atau yang setara dengan inventaris minggu pertama. Nah, kode ini digunakan untuk mengelola riwayat pemuatan barang menggunakan struktur data stack atau LIFO. Nah, barang yang terakhir dimuat akan menjadi barang pertama yang dibatalkan atau dikeluarkan. Kemudian selanjutnya itu ada skenario penggunaan milestone 2, di mana supir truk masuk antrian, truk dipanggil ke loading dock, lalu terjadi kesalahan muat sehingga dilakukan pembatalan muat berdasarkan riwayat terakhir. Nah, dalam kode ini, truk yang baru masuk dipanggil lalu muat dan batal muat, kemudian dikoreksi muatan terakhir agar tidak terjadi duplikasi pada contoh. Nah, kode ini menstimulasikan proses logistik di mana loading dock menggunakan 2 struktur data, yaitu queue untuk mengatur antrean truk dan stack untuk mengatur riwayat pemuatan barang dan pembatalan. Nah, ini menunjukkan bagaimana sistem dapat menangani antrean kendaraan sekaligus memperbaiki kesalahan pemuatan dengan menghapus barang terakhir yang dimasukkan. Milestone 3, rute distribusi dan peta koneksi. Pada milestone 3, memperluas fondasi logistik pada aspek distribusi melalui linked list dan grab untuk urutan paket serta peta koneksi antar kota. Tujuan milestone ini adalah membangun rute pengiriman berurutan dan memetakan koneksi kota untuk evaluasi jalur distribusi. Metodologi yang kami gunakan meliputi 1. Penerapan linked list untuk penyusun daftar paket yang harus diantar serta berurutan dalam satu rute kurir. Yang kedua, menerapkan grab berbasis adjacency list sebagai peta koneksi antar kota. Yang ketiga, menguji skenario. Kurir mengikuti urutan paket dan manajer memeriksa apakah 2 kota terhubung langsung atau melalui kota transit. Pada bagian 1, linked list untuk urutan paket kurir. Pada bagian 1, menggunakan linked list untuk menyusun urutan paket yang harus diantar secara berurutan dalam satu rute kurir. Nah, pada milestone ketiga, bagian pertama, kami membuat bagian linked list rute kurir untuk mengatur urutan pengantaran paket secara terstruktur. Pertama, kami membuat class node untuk menyimpan data setiap paket, yaitu paket ID dan alamat yang berfungsi untuk menghubungkan ke paket berikutnya. Selanjutnya, kami membuat kelas linked list untuk mengelola keseluruhan daftar rute pengiriman dengan atribut head sebagai node awal dan tail sebagai node terakhir. Setelah itu, kami membuat 2 fungsi. Yang pertama, ada fungsi tambah paket untuk menambahkan paket baru ke dalam linked list. Selanjutnya, ada fungsi daftar rute untuk menelusuri seluruh node secara berurutan mulai dari head hingga akhir, lalu menyimpan hasilnya ke dalam list agar dapat ditampilkan.
Setelah struktur selesai dibuat, kami menyiapkan data paket awal yang berisi kode barang dan alamat tujuan pengiriman. Kemudian kami menggunakan perulangan untuk memasukkan seluruh data paket ke dalam linked list melalui fungsi tambah paket. Jadi output menunjukkan urutan paket dari awal sampai akhir rute. Ini sesuai dengan kebutuhan kurir karena daftar dapat diikuti secara berurutan tanpa perubahan urut. Selanjutnya ada bagian 2, Grab peta koneksi antar kota. Kami menggunakan Grab berbasis adjacency list untuk memetakan koneksi antar kota karena relasinya berupa jaringan. Struktur ini membantu memeriksa apakah dua kota terhubung langsung atau perlu transit yang relevan untuk perencanaan distribusi. Setelah itu, kami menggunakan fungsi cek koneksi untuk memeriksa apakah terdapat jalur antara kota asal dan tujuan. Pada awal fungsi, sistem akan mengecek apakah kedua kota tersedia dalam Grab. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan bahwa kota tidak ditemukan. Jika kota tujuan terhubung langsung dengan kota asal, maka sistem akan mengembalikan jalur langsung. Jika tidak terhubung langsung, kami menggunakan algoritma BFS dengan bantuan antrian untuk mencari jalur transit melalui kota-kota lain. Setelah jalur ditemukan, kami melakukan rekonstruksi jalur dengan menelusuri setiap parent dari kota tujuan hingga ke kota asal, lalu membalikkan urutannya agar jalur tampil dari awal ke tujuan. Setelah jalur ditemukan, kami melakukan rekonstruksi jalur dengan menelusuri kembali parent dari kota tujuan hingga ke kota asal, lalu membalikkan urutannya agar jalur tampil dari awal ke tujuan. Terakhir, kami membuat contoh pemeriksaan koneksi dari Jakarta ke Malang dan menampilkan hasil status koneksi beserta jalur distribusinya. Jadi, bagian ini buat agar sistem dapat menentukan rute pengiriman antar kota secara efisien dan mengetahui apakah distribusi dibutuhkan, transit, atau dapat dilakukan secara langsung. Milestone 4, rute distribusi dan peta koneksi. Pada milestone keempat ini, kami mengintegrasikan seluruh komponen sistem logistik yang telah dibangun pada milestone 1 hingga ketiga ke dalam satu alur yang utuh. Fokus utama milestone ini adalah persistensi data melalui penyimpanan dan pemulihan state sistem menggunakan format JSON, serta pengujian alur penggunaan user journey, serta end-to-end untuk memvalidasi bahwa seluruh struktur data berfungsi sebagai mestinya dalam skenario operasional nyata. Tujuan milestone ini adalah memastikan seluruh state system dapat disimpan secara permanen ke file eksternal dan dipulihkan kembali tanpa kehilangan data, serta memverifikasi bahwa integrasi antar komponen berjalan dengan benar melalui simulasi jalur pengguna. Metodologi yang kami gunakan itu terjadi menjadi 3. Yang pertama, melakukan serialisasi seluruh struktur data, dictionary, tree, queue, stack, linked list, dan graph ke dalam satu file logistik data JSON menggunakan JSON dump. Kedua, membuat kembali data dari file JSON tersebut dan memverifikasi integrasi tiap komponen. Menjalankan simulasi user journey end-to-end yang mencakup seluruh peran admin, supir, kurir, dan manajer secara berurutan dan saling terhubung. Nah, sekarang itu masuk pada bagian 1, serialisasi dan penyimpanan state ke file JSON. Nah, pada tahap ini, kami mengumpulkan seluruh state system dari milestone 1 hingga 3 dalam satu struktur dictionary terpadu. Kemudian menyimpan file logistik data JSON. Proses serialisasi ini membutuhkan konversi beberapa struktur data yang tidak secara langsung didukung oleh JSON, seperti queue, tree node, dan linked list ke dalam representasi yang kompatibel. Kami membuat fungsi serialisasi penyimpanan state JSON untuk menyimpan seluruh kondisi sistem logistik ke dalam file JSON, agar data dapat disimpan secara permanen dan bisa digunakan kembali. Pertama, kami mengimpor library JSON untuk mengubah data Python menjadi format JSON. Selanjutnya, kami membuat fungsi helper konversi tree node ke dictionary secara rekursif untuk mengubah struktur hierarki gudang yang berbentuk tree
menjadi format dictionary yang dapat dibaca oleh JSON. Setelah itu, kami membuat fungsi helper konversi linked list ke list of dictionary untuk mengubah data rute kurir dari struktur linked list menjadi list biasa agar dapat diserialisasikan. Nah, berikutnya kami mengumpulkan semua state system ke dalam variabel logistik data yang berisi inventaris barang, antrian truk loading, riwayat pemuatan stok, hierarki gudang, rute kurir, dan peta kota. Setelah semua data terkumpul, kami menyimpan data ke dalam file JSON menggunakan JSON dump dengan parameter indent sama dengan 4 agar hasil penyimpanan tersusun rapi dan mudah dibaca. Dan terakhir, program menampilkan pesan bahwa proses penyimpanan berhasil serta jumlah modul yang berhasil disimpan. Pada bagian kedua ini, kami membuat ulang data dari JSON untuk mengecek konsistensi sejumlah dan struktur setiap komponen. Langkah ini memastikan bahwa proses simpan dan muat tidak mengubah isi data yang menjadi dasar operasi sistem. Di sini kami membuat bagian verifikasi load data JSON untuk memastikan bahwa data yang sebelumnya telah disimpan dapat dimuat kembali dengan benar tanpa ada data yang hilang. Pertama, kami membuat proses load dari file JSON dengan membuka file logistik data.json menggunakan mode baca R. Kami membuat bagian verifikasi load data JSON untuk memastikan bahwa data yang sebelumnya telah disimpan dan dapat dimuat kembali dengan benar tanpa adanya data yang hilang. Kemudian, memverifikasi inventaris barang, verifikasi antrian truk, verifikasi riwayat pemuatannya, verifikasi hierarki gudang, verifikasi rute kurir, dan memverifikasi peta kota, yang mana hasil verifikasi menunjukkan bahwa jumlah item inventaris, antrian, riwayat, struktur hierarki, rute, dan peta kota tetap konsisten. Ini memperkuat integritas sistem karena data yang menjadi fondasi operasional tetap sama setelah proses simpan dan muat. Pada bagian 3, simulasi ini melibatkan 4 peran yang saling terhubung, yaitu admin, supir, kurir, dan manajer, di mana admin memeriksa hierarki gudang dan stok, supir mengelola antrian dan koreksi muatan, kurir itu mengikuti urutan paket, lalu manajer yang mengecek jalur distribusi. Alur ini menggambarkan keterkaitan antar modul karena setiap peran memakai struktur data yang berbeda dalam satu rangkaian proses. Nah, kami membuat bagian simulasi user journey end-to-end untuk menguji seluruh modul sistem logistik secara menyeluruh sesuai dengan alur nyata. Pertama, kami menampilkan judul simulasi sebagai penanda dimulainya proses pengujian sistem. Nah, selanjutnya kami membuat simulasi admin memeriksa hierarki gudang menggunakan struktur tree untuk menampilkan hubungan antara gudang pusat dan cabang-cabangnya. Setelah itu, kami membuat simulasi admin mengecek stok barang dengan mencari beberapa kode barang tertentu menggunakan dictionary agar informasi stok, nama barang, dan kategori dapat ditampilkan. Berikutnya, kami membuat simulasi supir masuk ke antrian loading dock menggunakan queue, di mana truk ditambahkan ke antrian lalu dipanggil sesuai dengan keurutan kedatangan. Selanjutnya, kami juga membuat simulasi pemuatan barang dan koreksi kesalahan menggunakan stack, di mana supir memuat beberapa barang dan jika terjadi kesalahan input, maka sistem dapat melakukan fitur undo untuk membatalkan data terakhir. Setelah itu, kami membuat simulasi kurir mengikuti urutan pengantaran paket menggunakan linked list untuk menampilkan daftar rute pengiriman secara berurutan. Kami juga membuat simulasi manajer memeriksa jalur distribusi antar kota menggunakan Grab untuk mengecek apakah terdapat koneksi antar kota beserta jalur distribusinya. Dan yang paling akhir,
Program ini akan menampilkan pesan bahwa simulasi selesai dengan seluruh modul bersih berfungsi, yang menunjukkan bahwa semua struktur data telah terintegrasi dengan baik dan sistem logistik berjalan sesuai skenario yang diharapkan. Kesimpulan, ringkasan implementasi kami, di mana ada struktur data dictionary dan tree yang digunakan untuk inventaris dan hierarki gudang. Yang hasilnya ialah pencarian stok dan pemetaan gudang berjalan sesuai kebutuhan dasar. Struktur data yang kedua ialah queue dan step, di mana komponennya ialah antrian loading dock serta riwayat pemuatan. Yang hasilnya ialah urutan antrian serta koreksi muatan berjalan secara konsisten. Struktur data ketiga, kami menggunakan linked list dan grab yang komponennya ialah rute kurir serta peta koneksi data. Yang hasilnya, urutan pengantaran dan cek jalur distribusi dapat dilakukan. Yang keempat, kami melakukan persistensi JSON, yang dimana penyimpanan, verifikasi, dan simulasi sistem dilakukan. Yang hasilnya, state-nya tersimpan, terverifikasi, dan terintegrasi secara end-to-end. Refleksi yang kami dapatkan ialah memahami bahwa struktur data tidak hanya konsep teori, tetapi menjadi fondasi keputusan desain pada sistem logistik. Kami belajar memilih suatu struktur yang sesuai dengan kebutuhan operasional, seperti antrean, riwayat, maupun jaringan distribusi. Pengalaman ini memperjelas hubungan antara struktur data dan alur kerja nyata. Selama implementasi, kami menghadapi tantangan menjaga konsistensi data antar modul dan memastikan setiap struktur data tetap selaras saat diserialisasi. Pengujian berulang diperlukan agar perubahan pada satu bagian tidak merusak bagian lain, di mana tantangan ini mendorong kami jadi lebih teliti dan menyusun skenario dan memeriksa hasil. Proyek ini juga menunjukkan bahwa sistem logistik menuntut integrasi yang rapi, karena setiap peran bergantung pada data yang sama. Kami melihat bagaimana linked list, grab, queue, maupun struktur data lain bekerja sama mencerminkan proses distribusi yang berurutan dan saling terhubung. Secara keseluruhan, laporan ini menunjukkan bahwa implementasi 6 struktur data dapat membentuk sistem logistik yang konsisten, dari inventaris hingga distribusi. Kami menutup rangkaian menyusun kami dengan persistensi dan simulasi end-to-end yang menegaskan keterpaduan modul. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.